Halo anak-anak semua, pada pertemuan hari ini kita akan bersama-sama belajar materi yang baru, masih tentunya lanjutan dari materi yang kita pelajari minggu lalu ya. Jadi minggu lalu kalau kalian masih ingat, kita sudah belajar mengenai apa sih perubahan iklim itu, lalu kita sudah belajar juga mengenai keterkaitan antara efek rumah kaca, pemanasan global yang nantinya berpengaruh pada perubahan iklim yang sangat ekstrim ya. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama melihat apa sih dampaknya bagi kehidupan kita sehari-hari kalau suhu bumi itu semakin meningkat atau biasa disebut sebagai pemanasan global dan bagaimana cara menanggulanginya. Setelah kita belajar bagaimana cara menanggulangi pemanasan global, kita akan melihat bersama-sama apa sih cara yang pas yang bisa kita lakukan untuk bisa mengurangi perubahan iklim yang sangat ekstrim. Seperti yang Ibu sudah sampaikan di pertemuan sebelum-sebelumnya bahwa perubahan iklim yang sangat ekstrim ini tidak bisa kita hentikan, tapi kita bisa kurangi ya. Kita nggak bisa menghentikan itu untuk menghilangkannya gitu ya. Tapi kita bisa mengurangi melalui hal-hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dan tentunya nanti kita akan belajar bersama-sama hari ini apa sih yang akan kita lakukan ya. Nanti kita lihat bersama-sama. Jadi untuk hari ini ada 2 indikator yang harus kita capai, yaitu yang pertama, menganalisis dampak pemanasan global, lalu yang kedua, menganalisis penanggulangan terhadap pemanasan global. Oke, langsung saja kita lihat. Apakah kalian masih mengingat apa itu pemanasan global? Coba dipikir-pikir, mungkin bisa dibuka kembali catatannya, diingat-ingat kembali apa sih pengertian dari pemanasan global yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ayo, bisa dibuka catatannya, boleh dicek kembali apa ya pemanasan global? Atau nggak perlu buka catatan, coba diingat. Ya, jadi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa pemanasan global itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap yang berpengaruh terhadap perubahan iklim. Jadi pemanasan global itu adalah peningkatan suhu bumi seperti itu ya yang secara bertahap ya. Dan tentunya ini sangat berpengaruh terhadap perubahan iklim. Nah, sebelum kita membahas materi lebih lanjut mengenai sumber dari faktor yang menyebabkan meningkatnya pemanasan global, jadi kan di slide berikutnya itu kita akan melihat bersama-sama sumbernya dari mana sih faktor-faktor yang meningkatkan pemanasan global ini? Bersumber dari mana hal tersebut? Faktor-faktor itu bersumbernya dari mana yang bisa meningkatkan pemanasan global? Sebelum kita jauh lebih lanjut untuk membahas materi tersebut, seperti yang telah kita ketahui bersama dan kita pelajari melalui pelajaran IPS ya. Mungkin di sini sudah pernah belajar di IPS, kalau belum nanti kalian juga akan belajar ya. Bahwa bulan Mei hingga September di Indonesia berlangsung musim kemarau dan bulan Oktober hingga April berlangsung musim hujan. Akan tetapi beberapa tahun terakhir ini perubahan musim di negara kita tidak dapat diprediksi lagi. Terkadang bulan Mei di Indonesia masih turun hujan dan di bulan November di Indonesia masih berlangsung musim kemarau. Kejadian tersebut sangat erat kaitannya dengan perubahan iklim ya. Nah, seperti yang terjadi sekarang ya. Di bulan Oktober ya, seharusnya sekarang kalau sesuai yang kita pelajari itu harusnya bulan Oktober itu musim hujan, tapi yang terjadi sekarang justru kalau kita lihat beberapa minggu terakhir ini justru yang terjadi adalah musim panas begitu ya, musim kemarau. Tapi kadang-kadang juga tidak beraturan. Kadang musim panas sepanjang hari sampai malam itu masih terasa panas ya suhunya, tapi kadang-kadang juga tiba-tiba hujan sampai pagi juga begitu ya. Jadi kalau kita melihat akhir-akhir ini memang kondisi cuaca itu nggak bisa diprediksi. Kenapa bisa seperti itu ya? Kenapa bisa seperti itu? Hal itu terjadi karena memang kita melihat bahwa pemanasan global ini sudah semakin meningkat ya, atau biasa disebut sebagai peningkatan suhu bumi dan lautan secara bertahap. Memang sudah sangat meningkat. Sehingga hal tersebut sangat berpengaruh sekali pada perubahan iklim yang terjadi sekarang. Makanya kondisi cuaca kita tuh tidak menentu. Kadang musim kemarau yang panjang, kadang juga musim hujan yang panjang, dan sudah selang-seling seperti itu ya, nggak beraturan sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang mari kita lihat ya, sumbernya dari mana ya. Kita mau lihat di sini sumbernya dari mana sih pemanasan global itu bisa terjadi. Faktor-faktor yang meningkatkan pemanasan global ini bersumber dari mana. Kita bisa melihat dari sini bahwa melalui aktivitas manusia dan faktor alami. Faktor alami itu yang mana, Bu? Ya, faktor alami yang dimaksud di sini itu adalah bencana alam, gitu ya. Jadi bencana alam kan kita tidak bisa pastikan ya kapan akan terjadi seperti itu. Mungkin bisa diprediksi, misalnya gunung meletus bisa diprediksi akan meletus seperti itu, tapi kita nggak bisa pastikan kapan harinya akan tiba seperti itu. Ya, jadi ada yang terjadi secara faktor dari alam begitu ya, faktor alami. Dan tentu di sini yang bisa kita
tanggulangi adalah aktivitas-aktivitas kita sehari-hari yang bisa meningkatkan pemanasan global. Nah, itu bisa kita coba untuk kurangi begitu ya. Kita coba cari solusinya seperti itu. Kira-kira apa ya cara lain yang bisa kita lakukan supaya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sehari-hari itu tidak berpotensi untuk meningkatkan pemanasan global. Nah, mari kita lihat bersama-sama apa sih contoh aktivitas manusia gitu ya yang berdampak pada meningkatkannya pemanasan global. Yang pertama itu adalah penggunaan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil ini contohnya di sini adalah misalnya batu bara, gas alam, minyak bumi gitu ya. Kalau digunakan secara berlebihan itu bisa meningkatkan pemanasan global. Kemudian ada penggunaan kendaraan tentunya di sini ya, penggunaan kendaraan. Lalu ada gunung meletus. Nah, ini yang tadi Ibu sampaikan bahwa ini adalah termasuk bencana alam gitu ya. Gunung meletus ya. Jadi meletusnya gunung berapi. Lalu berikutnya lagi ada hutan ya. Apa yang terjadi di hutan? Kalau misalnya kita melakukan penebangan dan pembakaran hutan seperti itu ya. Itu juga berpotensi untuk meningkatkan pemanasan global. Kalau hutan jadi gundul kan ini kan kalau kita lakukan penebangan hutan ya. Kalau hutan jadi gundul kan pasti tidak ada lagi oksigen seperti itu. Kita akan kekurangan oksigen sehingga suhu bumi akan semakin panas karena setiap hari ketika kita bernafas kita mengeluarkan karbon dioksida, dan kalau misalnya tidak diserap oleh tumbuh-tumbuhan ketika hutan sudah gundul ya, sudah jarang pepohonan, dan ketika kita terus mengeluarkan karbon dioksida saat kita bernafas, tidak ada lagi oksigen di sekitar kita. Nah, itu berpotensi untuk meningkatkan pemanasan global karena yang ada adalah CO2 terus yang ada begitu ya. Kalau misalnya masih ada hutan yang lebat seperti itu, masih banyak pepohonan, itu kan bisa menyerap karbon dioksida yang kita keluarkan saat kita bernafas. Tetapi kalau sudah ditebang itu pohon sembarangan sampai hutan jadi gundul, nah itu bisa berpotensi untuk bisa meningkatkannya nanti pemanasan global. Bukan penebangan pohonnya yang meningkatkan pemanasan global, bukan itu ya, tetapi ketika kita menebang pohon, maka pohon itu pasti otomatis akan hilang semuanya. Kalau pohon sudah tidak ada, berarti tidak ada lagi yang bisa menyerap karbon dioksida. Kalau karbon dioksida tidak diserap oleh pepohonan, maka itu nanti akan mengakibatkan meningkatnya pemanasan global. Jadi harusnya sebagai manusia kita harus memperhatikan bahwa kita tidak boleh sembarangan melakukan penebangan hutan, apalagi sampai membuat hutan tersebut menjadi gundul. Atau selain itu misalnya pembakaran hutan. Pembakaran hutan itu selain menggundulkan hutan, kalau kita melakukan pembakaran kan nanti hutan jadi gundul seperti itu. Selain mengurangi pepohonan, kalau kita melakukan pembakaran, dari asap pembakaran itu pun juga memunculkan karbon dioksida. Begitu ya, yang bisa berpotensi untuk meningkatkan pemanasan global. Jadi, mari kita bersama-sama untuk menjaga lingkungan, berhati-hati, jangan melakukan penebangan pohon dengan sembarangan, apalagi melakukan pembakaran hutan. Gitu ya. Lalu berikutnya di bidang industri, kegiatan pemukiman dan industri, gitu ya. Kemudian ada pertanian, penggunaan pupuk kimia dan emisi metana. Penggunaan pupuk kimia itu dan emisi metana ya. Emisi metana ini kan Ibu sudah bahas ya sebelumnya ya, bahwa emisi metana kan berasal dari kotoran hewan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya di bidang pertanian kita tidak bisa mengelola dengan baik gas-gas metana yang ditimbulkan, maka itu bisa nanti berpengaruh terhadap meningkatnya pemanasan global. Peningkatan pemanasan global. Bagaimana dengan di bidang industri? Di bidang industri itu kan ada gas-gas tertentu biasa yang dihasilkan seperti itu, yang biasa digunakan di situ ya, dan itu akan berpotensi untuk meningkatkan pemanasan global. Kemudian bagaimana Ibu dengan kegiatan pemukiman di sekitar kita ya? Semakin banyak pemukiman ya, semakin juga banyak pencemaran udara yang terjadi seperti itu ya. Mungkin di sekitar pemukiman kita membuang sampah sembarangan yang bisa mengakibatkan meningkatnya gas metana begitu ya. Membuang sampah sembarangan ya yang nanti akan membusuk dan itu bisa meningkatkan gas metana seperti itu. Jadi itu berhati-hati ya. Kemudian ada CFC ya. Apa sih yang dimaksud ini? CFC itu penggunaan CFC dalam refrigerator khususnya untuk alat-alat pendingin ya, misalnya AC yang sudah kita pelajari minggu lalu ya. Misalnya kita menggunakan AC secara berlebihan, atau misalnya kita pakai kulkas yang berlebihan di rumah kita ya, dan sebagainya, alat pendingin yang lainnya. Begitu kan kita sudah belajar juga minggu lalu ya, contoh-contoh gas
efek rumah kaca, begitu ya, gas yang bisa meningkatkan terjadinya proses efek rumah kaca, begitu ya, gas-gas yang meningkatkannya proses terjadinya efek rumah kaca kan sudah dipelajari minggu lalu. Jadi kurang lebih ini adalah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sehari-hari, begitu ya, entah itu di kegiatan industri ya, kemudian saat kita menggunakan bahan bakar fosil secara berlebihan, kemudian kita menggunakan kendaraan secara berlebihan, kemudian di industri pertanian, lalu bagaimana dengan tumbuh-tumbuhan yang ada, pepohonan di hutan, apa yang biasanya dilakukan oleh manusia, misalnya menebang dan melakukan pembakaran secara sembarangan, kemudian penggunaan gas CFC seperti itu, khususnya untuk alat pendingin secara berlebihan. Kemudian ada juga faktor alami, yaitu bencana alam seperti meletusnya gunung Merapi, ya, meletusnya gunung berapi, gitu ya. Jadi dari sinilah sumber-sumber yang menjadi faktor yang bisa meningkatkan pemanasan global. Jadi semua bersumber dari sini. Nah, lalu berikutnya mari kita perhatikan gambar ini ya. Coba kalian perhatikan apa yang sedang terjadi di sini ya. Pikirkan apa yang akan terjadi pada ekosistem jika kebakaran hutan terus terjadi. Kita sudah belajar di unit sebelumnya tentang ekosistem ya. Kita sudah pernah mempelajari tentang ekosistem karena kan kita sudah belajar juga tentang komponen abiotik dan biotik. Jadi Ibu tidak perlu jelaskan lagi apa itu ekosistem. Silakan kalian pikirkan kira-kira apa yang akan terjadi ya jika kebakaran hutan terus-menerus terjadi. Apa yang terjadi terhadap ekosistem yang ada khususnya di hutan ini. Gitu. Coba dipikirkan. Oke, mari kita lihat bersama-sama ya. Nah, kalau misalnya pembakaran hutan secara besar-besaran terjadi terus-menerus, walaupun tidak terus-menerus tapi sudah pernah terjadi di salah satu wilayah hutan yang luas, maka yang akan terjadi adalah hal tersebut dapat terjadi akibat, kita lihat dulu ya, kira-kira itu terjadi akibat siapa ya. Tentu hal tersebut bisa terjadi akibat tindakan yang tidak bertanggung jawab melalui aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Ini salah satu contoh yang tadi yang di atas ya. Kan tadi kita sudah belajar di sini ya bahwa salah satu sumbernya itu kalau kita melakukan pembakaran hutan secara sembarangan. Ini merupakan salah satu sumber yang bisa berakibat untuk bisa meningkatkan pemanasan global. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, kira-kira saat hutan terbakar itu ulah siapa? Tentu itu dilakukan oleh manusia, entah itu disengaja ataupun tidak disengaja ya. Tentunya itu adalah melalui aktivitas manusia sehari-hari. Nah, melalui kejadian tersebut, hal tersebut dapat meningkatkan pemanasan global karena pembakaran hutan yang terjadi akan menimbulkan asap yang menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 secara besar-besaran karena asapnya akan semakin banyak, begitu ya. Nah, seperti yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya bahwa gas karbon dioksida atau CO2 adalah salah satu gas yang paling berperan dalam meningkatkan efek rumah kaca yang dapat mengakibatkan pemanasan global. Jadi ini yang paling memberikan dampak yang sangat tinggi, begitu berpotensi sangat tinggi untuk meningkatkan efek rumah kaca yang bisa berdampak untuk mengakibatkan pemanasan global atau meningkatnya suhu bumi. Seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa ketika terjadi kebakaran hutan, bukan hanya dampak buruknya di situ karena asapnya menimbulkan gas karbon dioksida. Sudah berdampak buruk karena berasal dari asapnya yang menimbulkan gas karbon dioksida, ditambah lagi ketika hutan itu jadi gundul. Ketika hutan itu jadi gundul berarti karbon dioksida yang kita keluarkan setiap hari ketika manusia bernafas atau karbon dioksida yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan lainnya, ya, misalnya penggunaan kendaraan seperti itu akan terus meningkat dan tidak ada pohon yang bisa menyerapnya, begitu ya. Kalau kita sudah belajar ya, kita sudah pernah belajar, mungkin kalian masih mengingat, mungkin sudah pernah dipelajari, harusnya sih sudah pernah dipelajari di SD bahwa pohon ini dia bisa menyerap karbon dioksida dan ini juga sudah pernah Ibu singgung di pertemuan sebelumnya ya bahwa pohon ini mengeluarkan oksigen dan bisa menyerap karbon dioksida. Jadi kalau misalnya hutan itu jadi gundul, maka apa nanti yang bisa menyerap karbon dioksida? Tentu berkurang seperti itu ya. Dan ketika pohon berkurang, oksigen juga akan berkurang. Lalu apa yang akan terjadi? Karbon dioksida justru yang akan semakin meningkat. Karena tidak ada lagi pohon yang menyerapnya, begitu ya. Jadi selain berdampak dari asapnya, berdampak juga ketika hutan tersebut jadi gundul, tidak ada lagi yang menyerap karbon dioksida. Kemudian,
Nomor 3, akibat pemanasan global tersebut, perubahan iklim atau perubahan kondisi cuaca yang akan terjadi yaitu kondisi cuaca akan semakin panas karena suhu bumi akan meningkat diakibatkan oleh meningkatnya gas CO2 atau karbon dioksida di atmosfer yang ditimbulkan dari asap pembakaran hutan tersebut. Ya, jadi dari pembakaran hutan ini satu kegiatan saja yaitu membakar hutan, asapnya menimbulkan gas karbon dioksida yang semakin meningkat ya di atmosfer. Lalu ketika karbon dioksida semakin meningkat, tidak ada lagi pohon-pohon karena otomatis hutan itu sudah jadi gundul, jadi tidak ada lagi pohon yang menyerap karbon dioksida tersebut. Maka karbon dioksida ini pasti akan semakin banyak seperti itu, semakin meningkat dari asap itu dan tidak ada pohon lagi yang menyerapnya. Sehingga kalau sudah meningkat di atmosfer itu akan mengakibatkan terjadinya pemanasan global atau peningkatan suhu bumi secara bertahap yang nanti tentu berpengaruh pada terjadinya perubahan iklim yang sangat ekstrim. Nah, berikutnya mari kita lihat bersama-sama dampak perubahan iklim akibat pemanasan global bagi ekosistem. Jadi kita mau lihat nih kira-kira apa sih dampaknya kalau terjadi perubahan iklim? Apa dampaknya bagi kehidupan kita sehari-hari kalau perubahan iklim ini terus-menerus terjadi secara ekstrim? Dalam artian bahwa perubahan kondisi cuaca ini terjadi tidak menentu. Seperti itu ya, kadang musim panas yang panjang atau musim kemarau ya, kadang musim hujan juga yang panjang, bahkan tidak beratur. Kira-kira apa dampaknya bagi ekosistem, bagi kehidupan kita sehari-hari? Kita mau lihat yang pertama, hewan dan tumbuhan akan mengalami kepunahan. Tentu akan punah ketika suhu bumi itu semakin meningkat ya. Pemanasan global, suhu bumi semakin meningkat. Terus itu mengakibatkan perubahan iklim yang ekstrim, kadang musim kemarau yang panjang ya. Tentu kalau musim kemarau panjang itu berarti terjadi kekeringan yang sangat panjang. Ketika terjadi kekeringan sangat panjang, hewan dan tumbuhan akan kekurangan air dan pasti akan punah kalau sudah tidak dapat bertahan hidup. Karena beberapa hewan dan tumbuhan tidak bisa bertahan hidup kalau kekurangan air seperti itu. Dan sebaliknya, kalau misalnya musim hujan terus-menerus, selalu terus-menerus, tidak ada henti-hentinya, itu juga berakibat buruk karena beberapa juga hewan dan tumbuhan tidak bisa bertahan hidup kalau terus-menerus musim hujan seperti itu. Ya, jadi ini berdampak buruk. Jadi harusnya iklim itu harusnya seimbang antara musim kemarau dengan musim hujan. Tetapi karena adanya pemanasan global atau peningkatan suhu bumi mengakibatkan perubahan iklim menjadi ekstrim, jadi musim kemarau dan musim hujan sudah tidak seimbang. Sehingga kalau itu sudah tidak seimbang, maka beberapa hewan dan tumbuhan akan mengalami kepunahan. Kemudian yang kedua adalah hewan akan kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan. Contohnya misalnya, kalau musim kering ya, berkepanjangan terus-menerus, musim kering berkepanjangan, musim panas berkepanjangan terus-menerus, beberapa mungkin tumbuh-tumbuhan di hutan akan mulai punah. Ketika tumbuhan itu sudah punah, harusnya di hutan itu sebagai habitat hewan-hewan tertentu ya, mereka akan kehilangan habitatnya. Kalau misalnya tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan itu sudah punah begitu, mereka akan berpindah, kehilangan tempat tinggalnya. Kenapa mereka berpindah? Karena untuk apa lagi mereka tinggal di situ, karena sudah tidak ada sumber makanannya. Begitu ya. Jadi mungkin beberapa hewan akan kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan. Selain kehilangan sumber makanan, kalau sudah tidak ada sumber makanannya di situ, pasti mereka akan cari tempat lain dan mereka akan kehilangan tempat itu. Begitu ya. Kemudian berikutnya, terjadinya kekeringan yang mengakibatkan krisis atau kekurangan air. Sama saja sih yang di atas tadi ya, bahwa memang ketika perubahan iklim ini terjadi secara ekstrim, ketika musim kemarau dan musim hujan sudah tidak seimbang, maka pasti akan ada waktu di mana terjadi kekeringan yang mengakibatkan krisis atau kekurangan air. Kekurangan air inilah yang tadi Ibu sampaikan bahwa itu sangat berdampak besar bagi kehidupan kita sehari-hari, karena semua makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan itu butuh air. Jadi kurang lebih itulah dampak dari perubahan iklim apabila perubahan iklim itu terjadi secara ekstrim, yang mana musim kemarau dan musim hujan itu tidak seimbang. Ada 3 ya. Sekali lagi Ibu ulang, hewan dan tumbuhan akan mengalami kepunahan, kemudian hewan akan kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan, lalu yang terakhir terjadinya kekeringan yang mengakibatkan krisis atau kekurangan air, dan tentunya ini sangat berdampak bagi kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya manusia tetapi hewan dan tumbuhan juga. Lalu berikutnya kita mau lihat nih bagaimana dampak pemanasan global. Kalau yang tadi itu dampak perubahan iklim yang ekstrim.
karena terjadinya kondisi cuaca yang tidak seimbang. Kalau pemanasan global sendiri, saat suhu bumi meningkat, apa dampaknya bagi kehidupan sehari-hari? Nah, kita lihat yang pertama, temperatur bumi ya. Temperatur bumi tentu akan semakin tinggi di beberapa wilayah dan mempengaruhi proses penguapan sehingga curah hujan terganggu, ya. Nah, ini yang Ibu sering sampaikan minggu lalu ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa ketika suhu bumi semakin meningkat dan terjadi kekeringan, musim kemarau berkepanjangan, itu juga berpengaruh pada curah hujan ya, karena ini mempengaruhi proses penguapan ya. Proses penguapan yang terjadi sehingga curah hujan juga akan tidak menentu seperti itu. Jadi terganggu, tidak menentu ya. Itu mengenai temperatur bumi. Lalu yang kedua, gletser. Apa yang terjadi pada gletser kalau suhu bumi meningkat? Tentu mencairnya gletser atau es menyebabkan kadar air laut meningkat. Jadi ada beberapa wilayah ya, nggak semua wilayah kan yang ada esnya begitu ya. Di kutub-kutub tertentu ya, es akan mencair. Ketika suhu bumi meningkat, es akan mencair sehingga ketika es tersebut sudah mencair ya, maka air laut ini pasti akan meningkat. Begitu. Kemudian yang ketiga, kepunahan spesies. Akibat naiknya suhu laut dan keasamannya, maka terumbu karang yang merupakan tempat beberapa spesies laut hidup akan hilang. Jadi beberapa spesies akan punah begitu ya. Lalu yang terakhir, gagal panen. Menipisnya lapisan ozon mengakibatkan kehidupan di bumi masuk dalam zona bahaya radiasi sinar matahari dan juga kegagalan panen secara besar-besaran. Seperti yang Ibu sudah sampaikan minggu lalu ya, bahwa kalau misalnya suhu bumi ini terus meningkat, maka lapisan ozon ini nanti akan menipis. Lapisan ozon ini adalah gas-gas yang ada di atmosfer seperti itu, yang memang secara alami sudah ada di situ, supaya seperti yang Ibu sampaikan minggu lalu, supaya itu melindungi kita biar sinar matahari ini tidak langsung terpapar ke kulit-kulit kita seperti itu ya, tetapi justru dipantulkan keluar dari atmosfer begitu. Nah, kalau lapisan ozon ini menipis, otomatis sinar matahari yang masuk ke dalam bumi itu langsung terpapar ya, terpapar bukan hanya kepada manusia, bukan hanya ke kulit kita, tetapi terpapar langsung kepada semua makhluk hidup yang ada di bumi. Sehingga kalau misalnya terjadi seperti itu akan mengakibatkan kegagalan panen secara besar-besaran karena bahaya dari radiasi sinar matahari ini yang langsung terpapar ke bumi. Begitu ya. Jadi ada 4 dampak kalau misalnya suhu bumi itu meningkat atau disebut sebagai pemanasan global ya. Ada 4 dampaknya. Tentu temperatur bumi akan semakin tinggi ya dan mempengaruhi curah hujan. Lalu yang kedua, pasti es akan mencair. Kalau es sudah mencair, maka air laut akan meningkat. Lalu yang ketiga, beberapa spesies akan punah. Kemudian berikutnya gagal panen. Begitu ya. Nah, lalu bagaimana sih caranya menanggulangi pemanasan global? Bagaimana caranya? Kita lihat dulu nih, gimana caranya kita tanggulangi supaya suhu bumi ini tidak semakin meningkat. Sebelum kita belajar nanti cara menanggulangi perubahan iklim, mengurangi perubahan iklim yang ekstrim. Sekali lagi Ibu sampaikan bahwa perubahan iklim itu nggak bisa kita hilangkan, tapi kita bisa kurangi supaya tidak terjadi terus-menerus. Nah, kita mau lihat di sini penanggulangan pemanasan global ya. Yang pertama, bahan bakar fosil. Apa yang akan kita lakukan? Menggunakan energi terbarukan. Jadi kita kan kalau misalnya selama ini kita biasa gunakan bahan bakar fosil, misalnya batu bara ya atau minyak bumi, itu kan sebenarnya energi tak terbarukan, jadi itu nggak bisa diperbaharui. Nah, sekarang saatnya kita menggunakan energi terbarukan. Energi terbarukan itu misalnya matahari, begitu kan terus ada terus. Jadi energi terbarukan itu adalah energi yang tidak bisa habis, yang selalu ada, kita bisa perbaharui, kita bisa ubah seperti itu ya. Misalnya kita memanfaatkan cahaya matahari, begitu. Nah, lalu berikutnya deforestation. Ya, mengurangi pengundulan hutan dan melakukan reboisasi atau penghijauan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, mari kita bersama-sama untuk memperhatikan aktivitas kita, jangan sampai kita terus-menerus melakukan penebangan yang mengakibatkan hutan menjadi gundul. Tapi itu harus diperhatikan dan harus diseimbangkan, kemudian rajin menanam pohon atau melakukan penghijauan atau biasa disebut sebagai reboisasi ya. Jadi rajin-rajin untuk menanam pohon. Kemudian berikutnya efisiensi kendaraan ya.
efisiensi ya, bukan efisiensi. Maaf anak-anak ya, ini salah ketik ya, efisiensi harusnya ya. Jadi meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Bagaimana sih caranya ya? Bagaimana caranya kita meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan? Kita gunakan bahan bakar itu dengan maksimal. Efisiensi itu penggunaan yang maksimal ya. Jadi kita gunakan maksimal. Caranya bagaimana? Kita mulai dari sekarang menggunakan atau memanfaatkan kendaraan umum. Kan kalau kendaraan umum itu bisa muat lebih dari 10 orang ya, dibanding ketika kita menggunakan kendaraan pribadi kita sendiri. Bayangkan kalau semua orang itu punya mobil dan masing-masing gunakan mobilnya seperti itu ya. Padahal isi mobilnya hanya satu orang, hanya dirinya sendiri. Nah, itu sangat berpotensi untuk meningkatkan pemanasan global karena banyak sekali bahan bakar yang digunakan. Mending kita belajar untuk memanfaatkan kendaraan umum seperti itu kalau memang hal-hal yang tidak urgent itu maksudnya mendadak seperti itu ya. Kalau memang tidak mendadak, kita manfaatkan sebisa mungkin gunakan dulu kendaraan umum supaya kita bisa maksimalkan penggunaan bahan bakar kendaraan biar itu tidak berpengaruh pada meningkatnya pemanasan global seperti itu ya. Jadi kalau misalnya sesuai ini ya keadaan kita, kalau misalnya memang ada hal-hal yang mendadak atau urgent seperti itu, tidak apa-apa sekali-kali gunakan kendaraan pribadi karena memang sangat urgent begitu ya. Jadi kita tidak perlu lagi tunggu-tunggu untuk menggunakan kendaraan umum. Tetapi di kehidupan normal setiap hari kalau misalnya tidak ada hal yang sangat urgent seperti itu, kita belajar yuk sama-sama gunakan kendaraan umum supaya kita bisa memaksimalkan bahan bakar yang ada. Jadi tidak banyak mesin yang menggunakan bahan bakar, tidak banyak mobil atau motor yang menggunakan bahan bakar supaya hal ini bisa mengurangi suhu bumi yang meningkat. Kemudian berikutnya CFC, mengurangi penggunaan CFC mengganti dengan yang ramah lingkungan ya. CFC itu kan seperti yang tadi Ibu sampaikan, salah satu contohnya ya misalnya penggunaan AC atau misalnya penggunaan kulkas di rumah ya. Diperhatikan di rumahnya ya, ada beberapa orang yang misalnya punya kulkas satu lebih seperti itu, gunakan sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang kulkas hanya dibutuhkan satu saja, ya gunakan satu, tidak perlu lagi beli kulkas 2 atau 3 padahal saat dibuka tidak ada isinya. Jadi gunakan dengan maksimal saja sesuai kebutuhan. Atau misalnya banyak sekarang ya yang pakai AC. Kenapa pakai AC? Karena panas seperti itu. Nah, kembali lagi seperti yang tadi Ibu sampaikan ya, supaya lingkungan rumah kita terasa sejuk, ya mulailah dari sekarang untuk rajin menanam pohon supaya oksigen bisa melimpah di sekitar rumahmu, supaya kamu tidak merasa suhu bumi di sekitar rumahmu itu meningkat seperti itu ya, supaya kamu tidak merasa kepanasan. Rajin-rajin untuk tanam pohon supaya lingkungan rumahmu jadi sejuk begitu. Jadi tidak terus-menerus menggunakan AC sepanjang hari, tapi hanya di waktu-waktu tertentu saja. Jadi itu hal-hal yang bisa kita lakukan ya. Jadi ada 4, manfaatkan energi terbarukan yang bisa diperbaharui, kemudian hindari penggundulan hutan tapi lakukan reboisasi atau penghijauan, kemudian manfaatkan kendaraan umum, kurangi menggunakan kendaraan pribadi, lalu kurangi menggunakan mesin pendingin ya. Kemudian bagaimana penanggulangannya? Ini yang perlu kita diskusikan ya. Bagaimana penanggulangannya dari contoh kasus berikut ini ya. Tadi kan kita sudah belajar ya cara menanggulangi pemanasan global dan cara mengurangi perubahan iklim yang ekstrim. Sekarang kita mau lihat kalau misalnya ada studi kasus seperti ini bagaimana cara menanggulanginya. Misalnya yang pertama, terjadi pembakaran hutan untuk membuka lahan. Ya, misalnya di daerahmu terjadi pembakaran hutan yang besar-besaran. Kenapa dibakar? Karena membuka lahan terbaru, misalnya membuat kebun seperti itu. Itu kasus yang pertama, sehingga itu mengakibatkan gas karbon dioksida semakin meningkat melalui dari asap pembakaran hutan tersebut. Lalu berikutnya kendaraan, asap yang dihasilkan dari penggunaan kendaraan. Ya, penggunaan kendaraan yang berlebihan sehingga menimbulkan asap yang mengakibatkan keluarnya gas karbon dioksida dan berpotensi untuk meningkatkan pemanasan global. Kalau ada kasus seperti ini, kira-kira bagaimana cara menanggulanginya? Coba dipikirkan. Apa ya cara menanggulanginya? Cara menanggulanginya yang tepat. Ya, tentu cara menanggulanginya adalah apa? Ya, kalau misalnya terjadi pembakaran hutan ya, terjadi pembakaran hutan yang menimbulkan asap atau misalnya dari asap kendaraan yang mengakibatkan menghasilkan gas karbon dioksida yang meningkatkan pemanasan global, apa yang harus kita lakukan ya? Yang harus kita lakukan seperti yang tadi Ibu sampaikan ya, bahwa gas karbon dioksida ini memiliki peran utama dalam meningkatkannya pemanasan global. Jadi ini yang paling berpotensi tinggi untuk meningkatkan pemanasan global.
Kalau sudah terjadi seperti ini, cara menanggulanginya kalau kita kembali pikirkan yang tadi yang sudah kita pelajari bersama-sama, berarti yang harus kita lakukan adalah walaupun kita melakukan pembakaran hutan, kalau memang itu sudah terlanjur terjadi, maka lahan yang kita buka silakan tanami pohon sebanyak mungkin supaya itu bisa nanti menghasilkan oksigen seperti itu dari pohon tersebut yang bisa menyerap karbon dioksida. Lalu yang berikutnya, bagaimana dengan kendaraan, Bu? Kalau misalnya banyak kendaraan yang kita gunakan sehingga asapnya semakin banyak dan itu mengakibatkan gas karbon dioksida semakin banyak di atas atmosfer seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Solusinya adalah kamu boleh jalan kaki kalau misalnya jaraknya dekat. Gitu ya, boleh berjalan kaki atau misalnya manfaatkan kendaraan umum. Jadi semua orang memaksimalkan kendaraan umum yang ada supaya tidak masing-masing pakai kendaraan seperti itu ya. Jadi maksimalkan penggunaan bahan bakar ya untuk kendaraan dengan cara menggunakan kendaraan umum atau boleh berjalan kaki kalau misalnya jaraknya dekat. Begitu. Nah, sekarang penanggulangan masalah perubahan iklim. Kan tadi kita sudah belajar ya. Tadi itu cara menanggulangi pemanasan global. Pemanasan global ini kan yang berpotensi untuk membuat perubahan iklim ini terjadi secara ekstrim, ya, atau kondisi cuaca yang tidak menentu. Ya, oke. Maaf tadi Ibu sampaikan bahwa kita sudah belajar bersama-sama penanggulangan perubahan iklim. Ternyata belum ya. Yang tadi kita bahas itu baru penanggulangan pemanasan global. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana sih kalau perubahan iklim yang sudah terjadi secara ekstrim, apa yang langkah konkret ya yang lebih cepat yang bisa kita lakukan. Yang pertama, penghijauan kembali atau menanam pohon. Ya. Silakan dari sekarang belajar untuk tanam pohon yang banyak di rumahmu ya. Pohon apa aja silakan boleh ditanam di rumahmu ya supaya lingkungan kita jadi sejuk. Kemudian yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bijaksana. Bijaksana dalam hal apa? Tidak menggunakan kendaraan pribadi secara terus-menerus, selingi dengan menggunakan sepeda atau berjalan kaki sekalian berolahraga. Jadi dua hal ini yang bisa kita lakukan setiap hari. Begitu ya, untuk menanggulangi masalah perubahan iklim. Jadi bisa melakukan penghijauan, kemudian menggunakan kendaraan pribadi dengan lihat dari kebutuhan saja. Kalau memang itu mendadak, silakan boleh digunakan sekali-kali, tapi kalau tidak mendadak, boleh diselingi dengan bersepeda atau boleh jalan kaki. Nah, oke, demikianlah yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang pengertian global warming ya, atau biasa disebut dengan pemanasan global. Kita juga sudah belajar penyebabnya apa saja, apa yang menyebabkan terjadinya pemanasan global, sumbernya dari mana, tadi kita sudah belajar ya, bersumber dari aktivitas manusia dan juga faktor alam. Lalu dampaknya apa bagi ekosistem, tadi kita sudah pelajari ya, dampaknya apa saja kalau misalnya suhu bumi ini semakin meningkat. Kemudian kita juga sudah belajar tentang penanggulangan atau usaha yang bisa kita lakukan untuk bisa menanggulangi pemanasan global. Dan kita juga sudah belajar tadi bahwa apa sih yang harus kita lakukan supaya perubahan iklim ini bisa dikurangi. Ya, ada dua hal tadi yang bisa kita lakukan. Yang pertama apa anak-anak? Yang pertama adalah belajar untuk rajin menanam pohon. Jadi rajin-rajin menanam pohon atau melakukan penghijauan. Dan yang kedua, bijaksana. Bijaksana dalam hal apa? Bijaksana dalam menggunakan kendaraan, ya. Bijaksana dalam menggunakan bahan bakar fosil, ya. Bijaksana dalam menggunakan mesin pendingin supaya tidak menimbulkan gas-gas yang bisa mengakibatkan terjadinya pemanasan global. Oke, demikian yang bisa kita pelajari hari ini. Kita sudah belajar tentang cara mengurangi pemanasan global yang terjadi setiap hari akibat dari aktivitas yang kita lakukan sendiri seperti itu ya. Jadi mari kita dari pembelajaran ini kita belajar bagaimana kita bertanggung jawab di dalam memelihara bumi sebagai ciptaan Tuhan ya. Mari kita bersama-sama membaca dari Kejadian 2 ayat 15. Silakan boleh buka Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama. Kejadian 2 ayat 15. Ibu akan bacakan bagi kita semua, silakan didengarkan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya. Jadi di Alkitab ketika kita belajar di Kejadian, ya, Tuhan memerintahkan kepada kita ya supaya kita bisa memelihara bumi ini, kita bisa melestarikan bumi ini.
Jadi, walaupun kita sudah jatuh ke dalam dosa, karena dosa yang mengakibatkan beberapa aktivitas yang kita lakukan setiap hari itu dengan tidak bertanggung jawab. Tapi jangan jadikan alasan itu. Oh memang Bu, karena kan memang saya ini manusia berdosa, jadi maklumlah kalau misalnya saya tidak bertanggung jawab dalam kehidupan saya sehari-hari untuk memelihara bumi ini. Bukan itu, ya. Jangan jadikan itu sebagai alasan. Kita memang manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa dan kita punya natur dosa yang tidak bisa kita prediksi. Mungkin kadang-kala kita bisa jatuh kembali karena dosa tersebut. Natur dosa itu tidak bisa dihilangkan, begitu ya. Mungkin ada saat-saat tertentu kita jatuh ke dalam dosa dan kita tidak bertanggung jawab. Tetapi perlu kita ingat bahwa Tuhan sudah menebus kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Sehingga ketika Tuhan sudah menebus kita dan menyelamatkan kita dari dosa, kita sudah dibebaskan dan dimerdekakan dari dosa. Walaupun untuk saat ini ketika kita masih ada di dunia, kita masih hidup di dalam kedagingan kita, sehingga kadang-kadang kita tidak sadar dan kita melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tetapi harusnya kita sadar bahwa Tuhan sudah menebus hidup kita. Kita sudah dimenangkan dari dosa. Ketika kita sudah dimenangkan dari dosa, maka saatnya untuk sekarang mari kita bersama-sama meresponi itu dengan penuh dengan ucapan syukur. Bagaimana caranya kita meresponi itu dengan penuh ucapan syukur? Mari kita bertanggung jawab bersama-sama untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, termasuk di dalam memelihara ciptaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ingat bahwa kita adalah manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dan kita adalah manusia yang paling sempurna dari ciptaan-ciptaan lainnya. Kita diciptakan yang paling sempurna dari ciptaan-ciptaan yang lain yang ada di dunia ini, dan kita diberi tanggung jawab untuk memelihara ciptaan yang Tuhan ciptakan di dunia ini, di bumi ini. Jadi seharusnya kita bertanggung jawab untuk memelihara semua ciptaan itu, ya. Kita bertanggung jawab untuk memelihara dan melestarikannya, bukan untuk merusak. Karena hal itu juga memberikan dampak positif bagi hidup kita. Kalau kita bisa memelihara ciptaan Tuhan yang ada di bumi ini, kita bisa memelihara bumi ini, itu akan berakibat juga bagi kehidupan kita sehari-hari, memberikan dampak yang positif. Seperti itu ya. Jadi mari ingat bersama-sama bahwa Tuhan sudah memberikan perintahnya ya. Tuhan sudah memberikan firman-Nya di dalam Alkitab bahwa kita sebagai manusia harus bertanggung jawab untuk memelihara ciptaannya. Ingat sekali lagi, jangan jadikan dosa sebagai alasan. Kita semua sudah dimerdekakan. Kita semua sudah dimenangkan dari dosa. Ya, Tuhan sudah menebus kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Jadi kalau sampai sekarang kita masih tidak bertanggung jawab, masih selalu melakukan dosa, berarti kita masih belum menerima Kristus sebagai juru selamat kita. Kita belum menerima ketika Tuhan menebus kita melalui pengorbanannya di kayu salib, ketika kita masih terus hidup di dalam dosa. Tetapi kalau anak-anak sekalian sudah belajar untuk bertanggung jawab, berarti kamu juga sudah menerima Kristus sebagai juru selamatmu. Jadi mulai hari ini apa yang harus kita lakukan? Ingat, mulai hari ini belajar untuk menjaga dan melestarikan bumi ini, mulai dari hal-hal kecil, buang sampah pada tempatnya, dan rajin menanam pohon. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita di unit 2 ini ya. Setelah ini mungkin minggu depan kita akan masuk ke formatif 2. Setelah itu kita akan masuk ke dalam sumatif karena materinya sudah selesai. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati.